Hai, tahukah Anda bahwa tubuh Anda sebenarnya sedang mengirimkan sebuah pesan? Apakah hal ini sering terjadi pada aktivitas keseharian Anda? Seperti kaki sering kram, kesemutan, dan kebas. Jika iya, mungkin Anda sedang mengalami gejala neuropati. Nah, apakah sebenarnya neuropati itu? Neuropati merupakan kerusakan saraf yang bisa disebabkan oleh penyakit, trauma, bahkan komplikasi dari suatu penyakit sistemik. Gejala neuropati sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu mononeuropati, di mana gejalanya hanya menyerang satu bagian saraf tertentu saja, sedangkan polineuropati gejalanya mengenai beberapa sistem saraf secara menyeluruh. Neuropati dapat terjadi pada saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf otonom. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu definisi seperti apakah saraf-saraf yang dimaksud dan bagaimanakah mereka bisa saling berkesinambungan. Saraf sensorik adalah sistem yang berfungsi menerima rangsang dari luar, kemudian diteruskan ke otak seperti rasa panas, dingin, rabaan, sentuhan, tusukan, dan lain-lain. Lalu, sistem saraf yang berfungsi meneruskan tanggapan dari otak ke otot itu adalah saraf motorik. Sedangkan, saraf otonom adalah sistem yang berfungsi mengatur kerja organ dalam dengan gerakan yang tidak disadari, seperti mengatur tekanan darah, denyut jantung, pencernaan, dan kerja organ-organ dalam. Lalu, bagaimanakah gejala neuropati bisa terjadi pada saraf-saraf tersebut? Tanpa kita sadari, kerusakan pada saraf sensorik sering terjadi pada saat kita melakukan aktivitas repetitif sewaktu mengetik, bertambahnya usia, saat mengendari motor, ataupun saat melakukan aktivitas memasak. Lalu, kerusakan pada saraf motorik yang mengakibatkan kelemahan otot dapat terjadi pada saat lelah, mengalami kecelakaan yang melukai kaki atau tangan, dan kebiasaan minum minuman beralkohol secara berlebihan. Sedangkan kerusakan saraf otonom dapat terjadi karena penyakit diabetes yang menyebabkan denyut jantung abnormal atau saat proses cuci darah sehingga terjadi kelainan berkeringat. Tetapi, tidak perlu khawatir, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah neuropati. Pertama, lakukan stretching, relaksasi, dan lakukan olahraga secara rutin. Menjaga berat tubuh yang ideal dan sehat. Bagi penderita diabetes, kurangi makanan manis dan jaga kadar gula darah. Hindari minuman beralkohol dan merokok. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia atau beracun. Jaga asupan vitamin neuropotik seperti B1, B6, dan B12. Mari kita kenali vitamin neuropotik dan peranan besarnya dalam mencegah neuropati. Vitamin neurotropik dapat membantu metabolisme sistem saraf kita, terdiri dari vitamin B1 yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Ini sangat diperlukan sebagai sumber energi sel saraf. Vitamin B6 berperan dalam metabolisme asam amino, yang merupakan komponen penyusun sel saraf. Vitamin B6 juga berperan dalam metabolisme neurotransmitter, zat kimia yang berfungsi meneruskan rangsangan saraf. Vitamin B12 berperan dalam metabolisme asam nukleat, lemak, sphingolipid yang merupakan komponen penyusun sel saraf dan juga berperan dalam metabolisme mielin untuk dapat menghantarkan sinyal secara optimal. Lantas, apakah bedanya vitamin neurotropik B1, B6, B12 dibandingkan dengan vitamin B12 tunggal? Coba perhatikan dua ilustrasi saraf yang rusak ini. Saraf yang mendapat kombinasi 3 macam vitamin terbukti lebih efektif dalam memulihkan fungsi saraf, di mana daya hantar rangsang saraf lebih cepat dibandingkan dengan saraf yang hanya mendapatkan vitamin B12 tunggal saja. Pengobatan atau pencegahan dini sangatlah penting dilakukan untuk mencegah kerusakan saraf yang permanen. Ingat, serabut saraf hanya dapat melakukan regenerasi jika kerusakan masih dalam kondisi di bawah 50%. Mari kita cegah neuropati dengan diagnosa sejak dini dan berikan asupan vitamin neurotropik yang cukup.
Terapkan pola hidup sehat dan lawan neuropati dari sejak dini.